Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Abah yang channelnya selalu memberikan informasi dan motivasi buat kawan-kawan para YouTuber pemula. Ayo maju bersama, sukses bersama-sama. Di kesempatan kali ini Abah akan sedikit membahas karena masih banyak kawan-kawan para YouTuber pemula yang berpendapat di saat kita menonton video kawan kita nih, lalu kita berkomentar dan di komentar tersebut kita pijit tanda waktu, itu katanya nanti channel kita akan terkena spam. Apakah itu betul atau tidak? Nah, di sini mungkin akan saya bahas ya. YouTube tidak mungkin memunculkan fitur ini. Kalau memang fitur ini kalau kita pijit, nanti channel kita akan terkena spam. Apa sih gunanya waktu ini? Waktu ini gunanya untuk membuktikan seberapa puas video kita ditonton oleh penonton di channel kita. Kalau memang mereka memijit tombol waktu sampai durasi full, mereka berarti merasa puas menonton video kita. Yang penting isi komentarnya itu jangan sampai tidak sesuai dengan isi kontennya. Kalau komentarnya itu memang betul-betul tidak sesuai dengan isi kontennya tentang mancing, lalu kita berkomentarnya seperti, "Bang, saya sudah berkunjung ke channel abang, kunjung balik ya." Nah, komentar seperti itulah yang mungkin akan mengandung spam buat channel kita ya pastinya. Karena kalau kita berkomentar di video orang lain dan komentar tersebut spam, bisa jadi komentar kita itu tidak nempel karena mereka sudah mengaktifkan komentar-komentar yang mungkin dianggap spam. Lalu di mana bah untuk kita bisa menahan komentar-komentar yang mungkin dianggap spam oleh pihak YouTube? Di setelan channel, kalau kita masuk ke bagian dashboard, lalu kita masuk di bawah ada tanda gerigi, dan di tanda gerigi di situ kita pijit komunitas. Dan di komunitas itu kita scroll ke bawah sedikit, itu ada tulisan kata-kata yang diblokir. Kata-kata yang diblokir itu kita masukkan sesuai kita inginkan. Contoh, saling kunjung, kita mampir balik, ataupun kita komentar-komentar yang menurut kita spam nih, kita isikan di situ ya. Nah, dan jangan lupa kita centang di bagian blokir link. Nah, kalau kita sudah centang di bagian blokir link, nah itu tandanya komentar-komentar yang mungkin mengirimkan link ke video-video kita sama YouTube akan ditahan. Karena kalau kita melihat komentar-komentar yang ditahan untuk ditinjau di bagian YouTube Studio nih, kita masuk di bagian komentar, lalu kita masuk ke filter di titik 3, lalu kita masuk ke ditahan untuk ditinjau. Nah, itu sebetulnya kita sendiri yang harus meninjau ya. Itu sebetulnya tidak spam semua. Ada yang spam, ada yang tidak. Kalau menurut kita komentar tersebut memang tidak sesuai, kita bisa hapus. Kalau memang komentar tersebut sesuai dengan isi kontennya, mungkin mereka komentarnya sudah bagus nih, dan kita harus mencentang yang setujui komentar tersebut biar komentar tersebut muncul di video kita. Kenapa sih banyak kawan-kawan kita yang berkomentar tetapi terkadang komentar tersebut tidak muncul? Biasanya masuk di komentar yang ditahan untuk ditinjau. Kita sendiri yang meninjau ya. Kita sendiri, bukan YouTube itu yang meninjau. Kita tinjau komentar yang mana nih yang kita setujui. Kita pijit aja centangnya. Centang ini kita pijit, lalu kita setujui. Nanti akan muncul di video kita. Kalau komentarnya seperti kirim link, nah itu kita wajib hapus ya. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, di sini Abah sedikit memberikan pemahaman. Ya mungkin ayo kita sama-sama belajar ya. Di sini juga Abah sama masih pemula. Di saat kita berkomentar di video orang lain, mungkin komentar tersebut akan dianggap spam. Andai kata kita menonton videonya sampai baru juga 1 menit, kita pilih komentar dan komentar tersebut kita tidak sesuai sama sekali dengan isi kontennya. Nah, komentar tersebut ya bisa jadi akan menghilang dari video kita.
hindari hal seperti itu buat kawan-kawan YouTuber pemula. Yang rugi bukan channel kita, pastinya channel yang kita komentarin pun akan merasa kerugian, karena video-videonya tidak akan bisa mendapatkan rekomendasi kalau videonya terlalu banyak komentar spam. Nah, usahakan di saat kita berkomentar, mungkin contoh nih di channel Abah, dan buat sahabatku jangan sampai mencontoh channel Abah ya, karena Abah itu memang orangnya blusukan terus. Jujur, Abah itu seneng ya kalau membuka aplikasi YouTube. Memang Abah itu selalu blusukan, dimanapun Abah selalu ada. Abah orangnya netral, tidak pilih-pilih. Wah, kontennya seperti ini, wah channelnya seperti ini. Abah tidak pernah melihat ke situ. Yang penting ada notif dan mereka sudah pastinya aktif nih menonton video Abah. Abah akan tonton. Meskipun beda tema dengan channel Abah ya. Abah channelnya tentang seputar YouTube. Mungkin yang ditonton channel seputar masak. Katanya kalau kita berkomentar di video yang beda tema akan spam, itu Abah tidak peduli ya. Karena menurut Abah sendiri ini mah ya. Jadi mohon maaf. Jadi menurut Abah sendiri, Abah kalau rumah Abah sudah dikunjungi nih, andai kata nih video Abah sudah dikunjungi, itu tandanya mereka sudah bertamu ke rumah Abah ya. Dan Abah sebagai tuan rumah harus bisa menghargai tamu tersebut. Bagaimana caranya? Ya kita harus bisa berkunjung balik ke rumah mereka. Biar apa? Ya biar yang dikunjungi oleh kita itu merasa senang. Jangan sampai channel kita sudah dikunjungi, kita hanya diamkan karena kita takut spam lah, takut inilah. Nah, lama-lama mereka pula akan merasa bosan. Wah, saya sering bertamu ke rumahnya si ini, tetapi mereka tidak pernah bertamu ke rumah saya. Nah, kita berpikir positif saja, berpikir positif thinking ya. Yang jelas buat sahabat-sahabat YouTuber pemula, kalau menurut Abah pribadi, channel kita tidak akan bisa berkembang tanpa ada support dan dukungan dari kawan-kawan kita, para YouTuber pemula yang membuat channel kita sukses, yang membuat channel kita berkembang. Sesama YouTuber pemula yang sama-sama membutuhkan. Tidak mungkin channel kita bisa berkembang, wah karena saya belajar di channelnya si ini, wah saya belajar di channelnya ini, saya bisa berkembang. Sedangkan channel yang mungkin kita pelajari, mereka tidak tahu isi rumah kita. Apa sih isi rumah kita itu? Nah, bagaimana channel kita bisa berkembang dan bisa mendapatkan rekomendasi? Contoh, kalau Abah, di saat Abah menonton video sahabat kita nih, Abah menonton sampai durasi full dan komentarnya mungkin sesuai dengan isi konten kita. Jadi Abah tahu, oh ternyata rumah ini isinya seperti ini nih. Oh ternyata rumah ini isinya seperti ini. Dan nanti apabila ada kesalahan mungkin ya, Abah bisa mengoreksi. Nah, buat sahabatku yang mungkin, Bah, saya dong bantu koreksi channel saya. Apakah nanti channel saya akan bisa aman monetisasi? Bah, tolong dong koreksi channel saya. Apakah channel saya itu memang kurang apa sih? Seperti yang mungkin dari cara pembuatan judul, dari cara pembuatan thumbnail, apakah kurang menarik atau apa? Ayo sama-sama sharing. Masalah itu saya jujur ya, tidak pernah meminta bayaran sama sekali. Yang penting kita semua saling menghargai ya. Kita saling menghargai sesama YouTuber pemula itu menurut Abah sangat-sangat berharga. Channel kita sudah dikunjungi, ya kita sendiri mestinya harus bisa menghargai. Ayo kunjungi balik rumah beliau. Pasti ya, yang mungkin sudah dikunjungi itu berharap mereka akan kunjung balik. Itu Abah yakin buat para YouTuber pemula berpikiran seperti itu. Karena di saat kita mencari subscribe nih sesama YouTuber pemula, jangan terlalu ambisi ya. Jangan terlalu ambisi. Kita sering banget mencari subscriber di sesama YouTuber pemula. Karena ujung-ujungnya apa? Nanti channel kita tidak bisa lagi subscribe karena terlalu banyak kita subscribe keluar tetapi yang masuk sedikit. Alangkah baiknya lebih baik sedikit tetapi nempel. Contoh sehari 5 ataupun 4 ya, 4 channel yang mungkin akan menurut kita akan kembali subscribe-nya. Pagi misalkan 1, siang 1, sore 1, malam 1. Nah itu menurut Abah itu akan baik. Yang penting subscriber tersebut nempel. Hanya itu yang bisa Abah sampaikan. Jadi buat sahabatku, jangan takut di saat kita berkomentar seperti ini ya, memiliki tanda waktu. Itu mungkin kalau menurut YouTube itu tidak mungkin dianggap spam, kecuali kalau komentarnya memang tidak sesuai dengan isi kontennya, itu bisa jadi dianggap spam. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.